Little man is taking Tango with machete on hostage, closest to my paws. 1, 2, 3. Menceritakan tentang pasukan khusus sniper yang diberikan tugas menyelamatkan 4 orang sandera Amerika yang akan segera dieksekusi mati oleh kelompok bersenjata Taliban. Akankah mereka berhasil menyelamatkan para sandera tersebut? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita akan berfokus kepada seorang sniper Amerika bernama Rusty yang pada kala itu ditugaskan untuk menghabisi sekelompok Taliban di perkotaan Pujisilah, tepatnya di negara Irak. Dan setelah beberapa jam mengawasi keadaan sekitar, Rusty yang mendapatkan perintah langsung dari sang atasan pun kemudian segera melesatkan tembakan ke arah kerumunan Taliban dan... Di saat yang sama seorang rekannya yang bertugas menjaga pintu depan tiba-tiba mendengar ada suara langkah kaki yang ketika dicek, inilah yang terjadi. Melihat adanya serangan musuh, seketika Rusty pun langsung bebeledagan membalas tembakan dan lanjut memberikan pertolongan kepada rekannya yang perlahan-lahan mulai menghembuskan nafas terakhir. Dan inilah American Warfighter. 1 tahun setelah kejadian itu, kita akan kembali diperlihatkan kepada Rusty yang sedang membacakan dongeng tidur kepada anak perempuannya bernama Olive. Sebelum tidur, Olive berkata kepada sang ayah jika suasana yang seperti inilah yang sangat dia rindukan sedari kecil. Dan Olive juga berpesan agar sang ayah tidak kembali ke medan perang karena khawatir dengan keselamatannya. Kemudian film berpindah kepada beberapa bocah yang terlihat ketakutan setelah diculik oleh kelompok bersenjata Meksiko. Dan ternyata mereka adalah kelompok mafia sekaligus bandar narkoboy yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai penjual organ tubuh manusia, di mana bocil-bocil ini nantinya akan dijual belikan agar bisa dimanfaatkan organ tubuhnya. Namun tanpa para mafia ketahui jika aksi penculikan mereka diam-diam telah diketahui oleh pasukan intelijen Amerika, termasuk Rusty yang bertugas menjadi sniper untuk melindungi rekan-rekannya dari serangan musuh. Sehingga Rusty yang telah mengamati pergerakan musuh pun melaporkan kepada rekan-rekannya agar segera bergerak untuk membantai kelompok mafia yang sudah berada dalam jangkauan serangan. Sehingga inilah yang terjadi. Starship, bogies 4 and 5 are eliminated. Setelah bak-bik-bek terjadi, pasukan Amerika yang telah memenangkan pertempuran lalu memeriksa mayat-mayat mafia itu yang secara tak diduga mereka menemukan sebuah kamera khusus di tubuh korban. Dan ternyata rekaman kamera itu terhubung langsung dengan para mafia lain yang akan menyerang balik mereka. Mengetahui hal itu, pasukan Amerika mulai bersiap-siap dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Rusty yang masih berada di tempat persembunyian terus bebeledagan melancarkan serangan dengan membantai musuh demi bisa membantu rekan-rekannya yang terkepung oleh puluhan mafia. Akan tetapi dikarenakan kelompok mafia yang terus bermunculan, lantas membuat satu persatu pasukan Amerika tewas dalam pertempuran itu dan hanya menyisakan Rusty sendirian yang masih bertahan hidup. Saat itu, Rusty yang tidak mempunyai pilihan lain kemudian mulai memberanikan diri keluar dari tempat persembunyiannya untuk segera menyelamatkan seorang gadis kecil yang menjadi korban penculikan mafia. Namun ketika akan membawa si gadis pergi dari tempat itu, muncul sekelompok mafia yang langsung melesatkan tembakan ke arahnya dan... Si anjing, cuma mimpi ternyata. Karena kejadian sebenarnya, Rusty hanya mengalami trauma berat karena frustasi setelah gagal menyelamatkan rekannya saat perang melawan kelompok Irak 1 tahun yang lalu.
Bersamaan dengan itu, istrinya yang bernama Vanessa mencoba untuk menenangkan suaminya yang akhir-akhir ini sering mengalami mimpi buruk. Yang sebenarnya, Rusty ini telah mengalami penyakit post-traumatic stress disorder. Singkatnya, PTSD, yaitu kelainan jiwa yang terjadi pada seseorang yang telah mengalami atau menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan dalam hidupnya. Bahkan efek samping dari PTSD ini lebih parah daripada mabuk ciu, karena orang yang mengalami penyakit ini akan terus-menerus mengalami rasa ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, bahkan bersalah yang tak kunjung sirna. Dan perlu kalian tahu bahwa 54 dari 100% orang yang mengalami PTSD ini malah mengakhiri hidupnya daripada terus-menerus merasa tersiksa. Gimana? Jelaskan? Lanjut yau! Lalu di keesokan paginya, terlihat Rusty, Vanessa, dan Olive pergi menghadiri acara pesta ulang tahun dari anak seorang letnan bernama Pops yang merupakan rekan seperjuangan Rusty di masa perang. Dalam pesta ini juga ada dua orang rekan seperjuangannya bernama Casper dan Andy yang saling bernostalgia mengingat momen-momen ketika masih berjuang bersama di medan pertempuran. Karena dalam satu momen inilah, alhamdulillahnya mereka bisa saling berkumpul membawa keluarganya masing-masing. Dikarenakan kedepannya momen seperti ini akan sangat jarang terjadi, mengingat profesi mereka yang merupakan tentara militer dan bisa kapan saja gugur di medan pertempuran. Di saat yang sama, salah satu temannya yang bernama Lucas mulai mengajak Rusty berbicara secara pribadi, di mana pada obrolan itulah Lucas mengingatkan Rusty agar segera memeriksa kondisi mentalnya ke psikiater sebelum penyakit PTSD alias trauma perang yang dialaminya semakin bertambah parah. Dan untuk itu, jika Rusty membutuhkan bantuan medis, maka dengan senang hati Lucas akan datang membantunya sampai dia benar-benar pulih dari penyakit traumanya. Be right back. Selesai dengan itu, kemudian mereka pun bergegas kembali ke ruangan utama untuk melanjutkan pesta perayaan bersama orang-orang terdekatnya. Namun tidak berselang lama, Rusty dan rekan-rekannya tiba-tiba langsung dikagetkan dengan sebuah pesan yang bersamaan masuk dari ponselnya masing-masing, yang ternyata mereka diminta untuk segera berkumpul di markas militer guna melaksanakan tugas penting ke Timur Tengah. Sehingga kabar tersebut membuat istri-istri dari para tentara mulai dihantui oleh rasa khawatir, dikarenakan harus berpisah dari sang suami dalam jangka waktu yang tak bisa ditentukan, termasuk Vanessa yang pada awalnya sangat mengkhawatirkan kondisi Rusty karena belum benar-benar pulih dari penyakit PTSD-nya. Namun apa boleh buat, karena ini adalah tugas negara yang pada akhirnya Vanessa hanya bisa berharap jika suaminya akan pulang dengan keadaan sehat walafiat. Never mind. Yeah. Singkat cerita, tepat sebelum pergi menjalankan tugas negara, di sana Rusty meminta kepada Olive agar selalu melindungi ibunya selama dia pergi, dan berjanji jika sekembalinya nanti Rusty akan sering menghabiskan waktu dengan mengajak Olive main bersama-sama. Begitu juga dengan Vanessa, dia yang awalnya marah terpaksa harus mengikhlaskan suaminya pergi menjalankan tugas. Sampai pada akhirnya Rusty berjanji entah bagaimanapun caranya dia pasti akan segera kembali dengan selamat. Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah ke pangkalan militer Amerika yang ada di negara Bahrain. Tidak lama kemudian, para pasukan tiba di sana, sehingga Letnan Pops langsung blak-blakan terkait komandan tertinggi yang telah menunjuknya sebagai kapten dari pasukan tersebut. Di saat yang sama, seorang intelijen senior bernama Usep Combat datang bersama asistennya bernama Janet, di mana Usep menjelaskan jika pada misi kali ini mereka akan melakukan tugas pengintaian terhadap pasukan Taliban, sekaligus menyelamatkan 4 orang intelijen Amerika yang telah disandra oleh para teroris, dan kemungkinan keempat orang tersebut akan segera dibunuh oleh para pemberontak itu. Dan bagaimanapun caranya, mereka harus berhasil menyelamatkan keempat orang tersebut, karena 4 orang sandera yang tertangkap itu adalah orang-orang penting yang mengetahui informasi tentang senjata biokimia di Timur Tengah. We believe it may be a hive. Kemudian berdasarkan hasil survei dari pelacakan satelit, kemungkinan para Taliban telah menyekap keempat intelijen Amerika di wilayah pertambangan yang telah lama ditinggalkan. Dan di sana terdapat sebuah fasilitas bawah tanah atau terowongan rahasia yang menjadi tempat persembunyian Taliban. Maka dari itu, Usep meminta kepada Letnan Pop agar jangan melewatkan hal apapun yang terjadi di wilayah tersebut. Dan jika ada gerak-gerik mencurigakan, maka secepatnya dia harus segera melapor ke markas pusat. Godspeed. Third wind. Have a good mission, man.
Tepat setelah si Usep pergi meninggalkan markas, kemudian Letnan Pops mulai memberikan instruksi kepada kawan-kawannya tentang strategi perang melawan Taliban, di mana rencana beliau akan membagi pasukan khusus menjadi beberapa kelompok agar lebih mempermudah dalam menjalankan misi penyelamatan, yang mana kelompok tersebut akan terbagi menjadi 3 tim, yaitu Casper dan Sunny yang bertugas menjaga bagian belakang, sementara dia dan Rusty akan mengawasi sisi timur yang mengarah langsung ke depan pertambangan. Kemudian untuk Lucas akan bertugas sebagai unit komunikasi serta sebagai sniper cadangan. Singkat cerita, pasukan yang terdiri dari 7 orang anggota pun akhirnya siap menjalankan misi pengintaian menuju wilayah musuh, yang setelah terjun payung dari atas ketinggian, sampailah mereka di titik lokasi pendaratan dan bergegas melakukan pengintaian selama seharian penuh. Namun sayangnya masih belum ada tanda-tanda mencurigakan yang ada di wilayah tersebut, dan mereka yang telah membagi posisi ke berbagai titik pun terus mengamati wilayah sekitar dan saling berkomunikasi dengan melaporkan terkait apa yang mereka lihat. Akan tetapi setelah menunggu hampir seharian, sayangnya mereka malah tidak melihat pergerakan apapun dan hanya melihat hamparan gurun pasir yang sangat luas. Di saat yang sama, Rusty mulai kembali berhalusinasi dengan bertemu gadis kecil yang dulu pernah dia temui pada saat bermimpi melawan gembong narkoboy di Meksiko. Pada halusinasinya, kali ini Rusty mulai memberikan seikat bunga, namun tak lama kemudian bunga tersebut tiba-tiba layu. Bersamaan dengan itu, si bocil yang menghilang entah kemana. Dan ketika tersadar, terlihat jika dia masih dalam mode mengawasi musuh bersama Letnan Pops. Dikarenakan tidak melihat adanya gerak-gerik mencurigakan, maka dari itu Letnan Pops memutuskan untuk segera menarik mundur semua pasukannya dengan kembali ke markas militer. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Rusty melihat sekelompok orang-orang bersenjata yang sedang membawa 2 tahanan untuk dieksekusi, di mana kedua tahanan tersebut kemungkinan adalah para intelijen Amerika yang tertangkap oleh kelompok Taliban. Sehingga Letnan Pops yang melihatnya pun segera memberikan instruksi kepada pasukannya agar segera bersiap dalam posisi menyerang, sementara dia akan maju lebih dekat menuju posisi musuh demi bisa menyelamatkan Sandra yang akan dieksekusi. Dan Rusty diminta untuk segera bertindak sebagai sniper dengan menghabisi satu persatu musuh yang ada di jangkauan bidiknya. Namun yang terjadi, dia malah berhalusinasi dengan bertemu si bocil yang sering muncul di mimpinya. Maka dari itu, Lucas dan Andy yang melihat keadaan Rusty kemudian mulai membidik ke arah musuh, dan dalam hitungan detik inilah yang terjadi. Di saat yang sama, Rusty perlahan-lahan mulai tersadar dari efek halusinasinya dan lanjut bergegas membantu rekan-rekannya yang sedang kesusahan. Namun tanpa mereka sadari jika musuh yang tadinya hanya berjumlah beberapa orang tiba-tiba mulai bermunculan keluar dari lubang-lubang rahasia, membuat para pasukan yang hanya berjumlah 7 orang personil pun mulai semakin terdesak. Dan di saat itulah Taliban langsung melemparkan granat ke arah Andy dan Rooster sehingga berpindah kepada Letnan Pops, di mana dia yang telah berhasil membunuh beberapa musuh dan akan menyelamatkan salah satu Sandra, tiba-tiba langsung dikejutkan dengan kedatangan pasukan bantuan musuh, sehingga terjadilah aksi baku hantam antara mereka berdua. Di saat yang sama, Lucas yang resti untungnya dapat membantu sang letnan dengan melesatkan tembakan sniper ke arah sisa-sisa pasukan musuh. Sampai pada akhirnya seorang Sandra sekaligus anggota intelijen bernama Asur dapat berhasil diselamatkan meski dengan kondisi kedua matanya yang telah dibuat buta oleh kelompok Taliban, sehingga dia tidak bisa melihat pasukan Amerika yang datang menyelamatkannya. Di saat akan membawa Asur pergi menuju titik penjemputan, tiba-tiba Letnan Pops yang sempat lengah pun malah tertembak. Akan tetapi dia yang tidak pantang menyerah kemudian segera membawa Asur pergi sebelum musuh datang mengejar mereka. Di sisi lain, Rusty yang melihat keadaan sang letnan yang sedang sekarat pun lantas segera memberikan pertolongan medis. Namun dikarenakan luka tembak yang telah menembus ke organ vital, maka dari itu sebelum menghembuskan nafas terakhir, Letnan Pops memberikan kepemimpinannya kepada Rusty dengan memintanya untuk segera membawa Asur serta anggota lain pergi menuju titik penjemputan. Sehingga Rusty segera membawa Asur pergi sambil menghubungi rekan-rekannya untuk segera mundur. Namun setibanya di celah-celah gurun, Rusty yang saat itu berada di bawah malah tidak menyadari akan posisi musuh yang telah menodongkan senjata di atas dia dan
Di sisi lain terlihat Sunny dan Casper yang masih berjuang melawan puluhan Taliban meski harus dibombardir dengan serangan rudal RPG. Tak lama kemudian mereka dapat bertemu dengan Rusty yang sedang membawa Asur pergi menuju titik penjemputan. Maka dari itu sebelum Taliban kembali berdatangan, Rusty segera bergegas menghubungi Lucas. Namun karena tidak ada jawaban, maka dari itu Casper memutuskan pergi mencari Lucas yang masih berjuang melawan puluhan musuh. Tak lama kemudian dari atas bukit terlihat Lucas yang sedang berjuang dari kejaran para Taliban. Sehingga di sana Casper meminta kepada Lucas agar segera pergi meninggalkannya sendirian melawan Taliban sebelum dia kehabisan amunisi ditambah kondisi Lucas yang terluka sangat parah. Tepat setelah bertemu dengan Rusty, Lucas yang sedang terluka parah pun kemudian segera diobati dan setelah Rusty memintanya agar segera pergi menyusul Sunny yang sedang pergi ke titik penjemputan bersama si Asur. Sedangkan dia sendiri akan menolong Casper yang kala itu sudah dalam posisi terdesak. Akan tetapi meskipun Rusty datang membantu, sayangnya keadaannya tidak berubah sama sekali sehingga Casper yang tak ingin temannya mati sia-sia pun meminta Rusty agar segera pergi meninggalkannya sendirian agar hanya dia yang melawan Taliban sehingga inilah yang terjadi. Di sisi lain, Sunny yang sudah terluka parah dan tidak bisa menuntun si Asur pergi menuju ke titik penjemputan, kemudian mulai memberikan arahan kepada si Asur agar terus berjalan sendirian menuju ke arah helikopter. Sampai pada akhirnya Asur menyadari jika orang yang telah menyelamatkannya telah tewas menghembuskan nafas terakhir. Dan hal yang sama juga terjadi kepada Rusty dan Lucas yang telah terkepung oleh puluhan Taliban. Pada akhirnya Lucas juga mulai menghembuskan nafas terakhir dan pada momen-momen inilah Rusty kembali berhalusinasi dengan dibawa menuju ke alam bawah sadarnya dan bertemu dengan sosok bocil yang sering muncul di dalam mimpinya. Sampai pada akhirnya terungkaplah jika si bocil merupakan teman masa kecilnya yang tewas akibat penyakit kanker. Dan singkat cerita, film kemudian ditutup dengan memperlihatkan kepada Rusty yang telah terkepung oleh puluhan Taliban yang akan segera dieksekusi mati. Dan film pun berakhir dengan tragis di mana pasukan Amerika gagal menjalankan misi penyelamatan dan malah berakhir tewas di tangan Taliban. Tamat. Dan sekian cerita hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Salam untuk Abah Ambu.